Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini temanya sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu lebih penting daripada sholat sendirian. Maksudnya orang sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat, ada yang 25 derajat. Jadi selisihnya sangat banyak itu. Jadi kalau sendirian 1 derajat, kalau jamaah 27 derajat. Berarti kalau ibaratnya kita dagang itu keuntungannya itu lebih banyak sholat berjamaah. Makanya kita itu kalau sholat diusahakan sholat berjamaah baik laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi kalau zaman Rasulullah itu memang wanita itu berjamaah itu sangat sulit karena banyak sekali ancaman-ancaman dari orang-orang kafir Quraisy. Tapi kalau saat ini seorang wanita itu sudah ramai, gak mungkin ada ancaman itu, enggak mungkin. Makanya seorang wanita pun dalam berjamaah pun dianjurkan. Jadi dalam sholat berjamaah itu keuntungannya adalah apabila kita melaksanakan sholat berjamaah, otomatis kita ketika ada di antara kita itu ada yang khusyuk, insya Allah sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sholat sendirian, kita tidak bisa menjamin diri kita itu bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Itu bagian dari keutamaan sholat berjamaah. Kemudian dengan sholat berjamaah, insya Allah rezeki kita oleh Allah senantiasa akan dipenuhi, akan diberi rezeki yang lancar. Dengan sholat berjamaah pula keluarga kita, kalau kita masih dalam keadaan di rumah, sholat berjamaah itu juga bisa menjadikan kerukunan dalam keluarga. Nah, itu juga anak-anaknya diajak berjamaah. Kalau bisa itu berjamaah di musola atau di masjid dengan tujuan syiar Islam semakin baik, semakin kuat. Jadi sholat berjamaah itu sangat penting sekali. Dalam suatu kisah itu ada orang itu biasa sholat berjamaah, kemudian lupa atau ketinggalan sholat jamaah. Pada saat tidur itu rombongan orang-orang yang berjamaah itu sudah ibaratnya kalau naik kuda itu sudah jauh sekali, tapi yang satu yang ketinggalan sholat berjamaah itu ketinggalan sangat jauh karena tidak sholat berjamaah itu tadi. Itu mimpinya orang soleh. Jadi kita harus berupaya sholat berjamaah. Mudah-mudahan dengan sholat berjamaah itu kita bisa diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan-keutamaan sholat berjamaah itu tadi. Kemudian sholat sunnah. Ya, jadi kalau sholat jamaah itu tadi keutamaannya
Kemudian dengan sholat sunnah itu untuk menambah kemungkinan dalam sholat kita kewajiban 5 waktu itu ada kekurangannya bisa disempurnakan dengan yang sholat sunnah, yaitu sholat sunnah ba'diyah ataupun qobliyah itu. Jadi itu keutamaannya sholat berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan kita semua mengharap surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak cucu kita, keturunan kita, supaya menjadi orang-orang yang soleh solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya dalam video ini, sehingga menjadikan kita semakin lebih kuat iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, subscribe video YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.